Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berina Olapatila dari kelas Sejarah dan Sosiologi B2020, program studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora, IKIP Budotomo Malang. Mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Winin Maulidia Savana, SPD, MSI. Pandemi COVID-19 saat ini telah merubah perekonomian dari skala sektor industri, termasuk industri media massa. Sebelum mempelajari lebih lanjut bagaimana tantangan media massa di era pandemi COVID-19, lebih jelasnya kita bahas dulu mengenai definisi media massa atau pers. Media massa atau pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers berarti A. Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, B. Alat untuk menjepit atau memadatkan, C. Surat kabar dan majalah yang berisi berita, D. Orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Media massa tradisional. Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas. Sebagai media massa secara tradisional, media tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Informasi dari lingkungan seleksi diterjemahkan dan didistribusikan. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. Peran media massa di masa pandemi. Di masa pandemi seperti ini, media massa mempunyai peran sebagai berikut: memberikan kabar terkini terkait COVID-19, menganjurkan penerapan protokol kesehatan, staf pencegahan COVID-19 lain, menangkal penyebaran hoak. Memberikan kabar terkini terkait COVID-19. Penting bagi media massa untuk memberikan kebenaran terkait kondisi COVID-19 yang dialami di Indonesia. Hal ini terkait hasil penelitian terkini terkait COVID-19 serta jumlah data nyata penderita yang sudah terinfeksi. Permasalahan yang muncul adalah berupa simpang siurnya data penderita COVID-19 yang dikeluarkan. Kedua adalah penerapan protokol kesehatan. Pada fungsi informasi dan pendidikan, penting bagi media massa untuk memberitakan contoh dan informasi penerapan protokol kesehatan yang perlu, tepat, serta perlunya hal itu dilakukan. Hal ini juga perlu disertai dengan ajakan untuk penerapan pola hidup sehat yang terutama bagi mereka yang mempunyai penyakit bawaan dan mereka yang sudah berumur. Kita juga harus memotivasi agar lebih hidup sehat ke depannya. Terus mendorong apa sih manfaatnya, contoh penerapannya yang baik itu seperti apa, contoh penerapan yang buruk itu seperti apa. Ketiga adalah menangkal penyebaran berita hoak. Media massa perlu membantah tentang kabar simpang siur, terutama pemberitaan hoak yang beredar di masyarakat. Hal ini telah dilakukan oleh banyak media dengan membuat bagian khusus bernama Cek Fakta untuk mencegah kabar bohong yang beredar. Permasalahan media massa di masa pandemi. Banyak beredarnya hoak. Hoak menyebar lebih cepat daripada kata-kata kita karena bisa melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berita terkait COVID-19. Ini menurunnya kepercayaan masyarakat tadi bisa kita hubungkan lagi dengan menurunnya kepercayaan terhadap orang-orang yang bekerja sebagai jurnalis
serta menurunnya kepercayaan terhadap berita yang baik, terutama tentang penulisannya, harus aktual dan faktual, yaitu berita nyata, benar-benar, dan baru. Kedua adalah lengkap. Jadi hal-hal apa yang diberitakan itu harus lengkap, di mana tempat kejadiannya itu apa, siapa. Yang ketiga adalah imparsial. Ini yang kerap salah diartikan banyak orang yang menganggap media harus netral, tetapi yang lebih benar adalah media itu harus imparsial. Imparsial adalah netral dalam kadar tertentu. Cover basic, informasi yang melibatkan dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan. Yang selanjutnya, menjawab pertanyaan dari masyarakat. Yang terakhir yaitu tidak menimbulkan masalah baru.